Halo saudara, selamat datang di sajian spesial kami membedah perjalanan sengketa Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Saya Cindy di lapangan, saya akan mengajak Anda untuk melihat dan juga menyusuri proses penegakan demokrasi oleh Bawaslu Jateng di 3 wilayah krusial, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sukoharjo yang mengalami sengketa Pilkada pada tahun 2024. Di sini, semua konflik dicarikan solusi, semua suara rakyat didengarkan. Mari kita simak bagaimana cara kerja Bawaslu Jateng untuk memastikan setiap jengkal proses Pilkada 2024 berlandaskan asas luber, jurdil, dan damai. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang digunakan oleh pemohon untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan yang dibuat oleh Bawaslu. Sehingga kami berpendapat bahwa palu Bawaslu menjadi penentu dalam pencalonan pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Kita awali perjalanan dari Kabupaten Kendal, di mana Diko Ganinduto berpasangan dengan Ali Nurudin mendaftarkan dalam kontestasi Pilkada Kendal 2024 dengan diusung PKB Kendal. Namun pada perjalanannya, berkas pendaftaran Diko Ali ditolak kemudian dikembalikan oleh KPU Kendal. Setelah hasil pemeriksaan dan hasil pleno, penolakan dan pengembalian berkas pendaftaran Diko Ali disebabkan karena PKB Kendal telah mengusung pasangan lain sebelumnya. Hal ini pun menyebabkan sengketa dibawa ke Bawaslu Kendal. Terdapat rekomendasi ganda pada pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kendal pada pemilihan tahun 2024. Hal itu nampak pada hari terakhir pendaftaran, di mana pasangan calon Diah Kartika Permanasari dan Beni Karnadi yang melakukan pendaftaran di pagi hari, dan paslon Diko M. Ganinduto dan Ali Nurudin yang mendaftarkan di malam hari sama-sama memperoleh rekomendasi dari DPP PKB. Malam itu 29 Agustus 2024, jarum jam menunjuk pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Ketika Diko Ganinduto, mantan Bupati Kendal yang masih cukup muda itu, melangkah mantap menuju kantor KPU Kendal. Diiringi Ketua DPC PKB Kendal, Muhammad Makmun, ia datang membawa segudang harapan, mendaftarkan diri sebagai bacabub bersama Ali Nurudin. Tapi siapa sangka malam ini justru akan menjadi awal dari sengketa politik itu terjadi. Sebelumnya di hari yang sama, pasangan Diah Permanasari dan Beni Karnadi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPU Kendal. Dengan berbekal surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, mereka menjadi pasangan ketiga yang mendaftar untuk menjadi peserta Pilkada 2024. Dan dipastikan sudah tidak mungkin ada paslon lain yang bisa mendaftar karena partai dengan suara cukup telah mendaftarkan semua calonnya. Pendaftaran pasangan calon Diko Ali akhirnya tidak diterima oleh KPU Kabupaten Kendal dengan alasan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan partai politik tidak dapat menarik pendaftaran pasangan calonnya sejak didaftarkan. Diko Ali mengklaim diusung oleh DPC PKB Kabupaten Kendal. Kemudian KPU Kendal melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran paslon Diko Ali. Dalam rapat pleno, komisioner KPU Kendal menolak dan mengembalikan berkas pendaftaran Diko Ali. Alasannya karena Partai Kebangkitan Bangsa telah mendaftarkan pasangan calon lain sebelum kedatangan keduanya. Bahwa mohon izin untuk menyampaikan pendaftaran
Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 atas nama Bapak Diko M. Ganinduto dan Ali Nuruddin dinyatakan tidak diterima dan dikembalikan. Berkas pendaftaran mereka yang semestinya menjadi tiket menuju pertarungan politik justru dikembalikan dengan stempel ditolak oleh KPU. Sebuah pukulan telak yang mengguncang lorong-lorong kantor itu. Diko, sang mantan bupati yang pernah dieluk-elukan, kini harus menelan pil pahit. Partai yang mengusungnya ternyata sudah memilih kandidat lain, Diah Kartika, Beni. Masih ada proses yang bisa dilakukan oleh paslon, yaitu pengajuan sengketa, gugatan sengketa atas putusan atau BA yang diterbitkan oleh KPU Kendal. Tentunya kami akan memberikan waktu sesuai dengan Perbawaslu 2 tahun 2020 bahwa sengketa akan kami terima di 1 hari setelah keputusan diterbitkan, maksimal 3 hari ya, di hari kerja dan jam kerja. Begitu, sehingga kami akan proses, ada waktu setelah pengajuan, ketika misalnya nanti ada perbaikan berkas, ada waktu 3 hari kerja kembali untuk memperbaiki berkas sebelum kami register gugatan tersebut, dan akan kami lakukan mediasi terlebih dahulu sebelum sidang sengketa. Dan apa yang menjadi opsi kita akan kita jalankan, yaitu kita akan sengketakan ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Tadi juga disampaikan ini adalah proses demokratisasi, tentunya aturan perundang-undangan yang berlaku nanti tetap kita akan sengketakan ini sampai ke Bawaslu. Mudah-mudahan ikhtiar ini terus menjadi motivasi kita. Diko, Ali dan rombongannya tiba di kantor Bawaslu Kendal pada Jumat 30 Agustus pukul 14.45 sore dengan didampingi kuasa hukumnya. Berkas permohonan sengketa disampaikan oleh kuasa hukum kepada petugas penerima permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas pemohon, dinyatakan lengkap dan kuasa hukum menerima tanda terima kelengkapan berkas. Sengketa ini mendapatkan atensi nasional. Pun di kantor Bawaslu secara mengejutkan mendapatkan puluhan karangan bunga yang sebagian berisi agar Bawaslu Kendal bertindak profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa ini. Gelombang dukungan mengalir deras di kantor Bawaslu Kendal. Bak banjir bandang yang tak terbendung. Karangan bunga berjejal di setiap sudut membentuk barikade harapan warga yang rindu demokrasi yang adil. Setiap rangkaian bunga itu bisu, tapi pesannya menggema lantang. Bawaslu mengawal demokrasi. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa tersebut ditindaklanjuti dengan menggelar musyawarah tertutup yang diagendakan selama 2 hari untuk mencari kesepakatan para pihak. Namun, baik pihak pemohon, paslon Diko Ali, dan juga pihak termohon, KPU Kabupaten Kendal, masing-masing berpendapat bahwa merekalah yang benar sesuai dengan ketentuan. Pada akhirnya, musyawarah tertutup berujung pada kebuntuan. Tanggal 5 September, upaya penyelesaian sengketa Pilkada Kendal di Bawaslu kian rumit setelah munculnya pihak ketiga yang merasa dirugikan. Pasangan Diah Kartika Permanasari dan Beni Karnadi secara resmi mengajukan intervensi dalam proses mediasi dengan alasan pencalonan mereka terancam akibat sengketa antara pasangan Diko Ganinduto, Ali Nuruddin, dan KPU Kendal. Beni Karnadi menyatakan bahwa proses pendaftarannya di KPU Kendal sudah sesuai prosedur. Bahkan pendaftaran Tika Beni telah di-approve pada aplikasi Silon Kada oleh DPP PKB. Di persidangan perdana yang digelar di Gedung Sentra Gakumdu Bawaslu Kendal, suasana tegang langsung terasa sejak pagi hari. Pukul 10 tepat, sidang pun dibuka dengan menyatakan permohonan pihak terkait dinyatakan sah memenuhi semua syarat formil dan material setelah melalui verifikasi ketat, sehingga berhak mengikuti seluruh proses musyawarah terbuka keesokan harinya. Tapi ada yang mencolok di ruang sidang hari itu. Kursi pemohon terlihat kosong, hanya Ali Nuruddin yang hadir didampingi kuasa hukumnya Fajar Saka. Sidang yang berlangsung singkat sekitar 1 jam itu. Musyawarah terbuka kembali digelar pada 7 September 2024.
Agenda utamanya adalah mendengarkan keterangan pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti untuk sengketa Pilkada Kendal 2024. Pihak terkait mengajukan 2 tuntutan. Pertama, meminta Bawaslu menolak seluruh permohonan Diko Ali. Kedua, meminta Bawaslu menyatakan sah pengembalian pendaftaran mereka oleh KPU. Alasannya, menurut mereka, Diko Ali tidak memiliki hak hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa ini. Selain itu di Kabupaten Kendal itu melibatkan tokoh-tokoh kepemiluan tingkat nasional, sehingga bisa kita lihat pada saat musyawarah terbuka menghadirkan tokoh nasional baik itu dari KPU maupun Bawaslu. Jadi ahli dalam musyawarah terbuka di Bawaslu Kabupaten Kendal. Sidang musyawarah terbuka untuk penyelesaian sengketa kembali digelar pada Minggu 8 September 2024 dengan fokus pada agenda pembuktian. Pemohon Diko Ali menghadirkan 2 saksi, Mahfud Sodik, Sekretaris DPC PKB Kendal, dan Zainul Munasihin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB. 2 ahli, Abahan, mantan Ketua Bawaslu RI 2017 hingga 2022, dan Nur Hidayat Sardini, mantan Ketua Bawaslu RI 2008 hingga 2011. Kemudian termohon KPU Kendal menghadirkan 2 saksi, Isra Heru Prasetyono dan Devi Ayurini, petugas penerima berkas paslon. 2 ahli, Dr. Ida Budiati, mantan anggota KPU RI 2012 hingga 2017, dan Dr. Agus Riwanto, pakar hukum tata negara UNS. Sementara itu, pihak terkait Beni Karnadi tidak menghadirkan saksi maupun ahli. Selama persidangan, Majelis Musyawarah Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dan ahli secara bergantian. Mereka juga memperdalam pembahasan terkait penerapan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Sidang berlangsung intensif dengan setiap pihak berusaha memperkuat argumennya melalui bukti dan analisis hukum. Sehari menjelang pembacaan putusan oleh Bawaslu, sejumlah orang menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Kendal. Mereka menuntut agar Bawaslu Kabupaten Kendal dalam memutus sengketa ini bertindak secara adil. Setelah mempertimbangkan dari dalil-dalil para pihak, kemudian dari fakta-fakta dalam musyawarah, Bawaslu Kabupaten Kendal akhirnya memutuskan bahwa dalam keputusannya itu menolak eksepsi pihak terkait, kemudian juga menolak seluruhnya permohonan dari pihak pemohon. Fajar Saka, kuasa hukum pasangan Diko Ali, langsung menerima salinan putusan tersebut di kantor Bawaslu Kendal. Usai putusan dibacakan, Saka menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN. Langit Kendal sore itu menyaksikan sebuah keputusan yang tak terduga. Diko M. Ganinduto, sang bupati petahana yang gigih bertarung, tiba-tiba melipatkan bendera perlawanannya. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan ke PT-TUN. Diko menerima dengan ikhlas putusan Bawaslu Kendal. Di hadapan pendukungnya yang setia, Diko menyampaikan terima kasih untuk setiap doa, setiap teriakan dukungan, dan setiap tetes keringat yang kalian berikan. Sebuah akhir tak sesuai harapan namun elegan. Diko memilih mengakhiri drama politik ini dengan meninggalkan warisan tentang arti menghormati proses hukum. Saudara, perjalanan selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kontestasi politik di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sempat memanas, saudara, saat pengajuan sengketa pilkada oleh bakal calon bupati dari jalur independen atau perseorangan Muhammad Mukmin Bima Eka Sakti. Langkah ini diambil merespons keputusan dari KPU Kabupaten Tegal yang menyatakan Mukmin dan Bima Eka Sakti ini masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat sebagai calon perseorangan atau calon independen.
Pilkada Kabupaten Tegal 2024 kembali memantik kontroversi setelah pasangan calon perseorangan Muhammad Mumin Bima Eka Sakti dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Penolakan ini menuai protes dari pendukung dan tim kampanye. Dengan penuh keyakinan, Bima Eka Sakti yang merupakan putra asli Kabupaten Tegal menyatakan telah mengunggah bukti dukungan sebanyak 130.583 dokumen ke sistem Silon. Angka ini jauh melampaui syarat minimal 80.700 yang ditetapkan KPU. Namun 2 bulan kemudian harapan itu pupus sudah. Pada hari Jumat ini, pada tanggal 26 Juli tahun 2024, itu pleno di KPU Kabupaten Tegal terkait dengan verifikasi penetapan hasil verifikasi administrasi tahap perbaikan kedua. Hasilnya KPU menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat karena masih ada kekurangan sekitar 3.200-an dokumen dukungan. Nah, yang mengakibatkan tim LO ini tidak terima, kecewa, sampai mengebrak-gebrak meja begitu. Setelah pleno ini ditetapkan, yang tim LO pasangan calon ini tidak mau menerima PA, langsung keluar dari ruangan rapat KPU, kemudian hanya menyatakan kita akan mensengketakan ini di Bawaslu Kabupaten Tegal. Begitu. Pada Rabu 31 Juli 2024, Muhammad Mumin secara resmi mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Bawaslu Kabupaten Tegal dengan nomor register 0001-rek-3328-8-2024. Kedatangannya didampingi tim pengacara diterima langsung oleh ketua beserta seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Hasil penelitian berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian Bawaslu melakukan penanganan sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Itu secara sesuai dengan regulasi dilakukan ada 2 tahap. Yang pertama musyawarah tertutup, kemudian apabila tidak ditemui kesepakatan dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Tahap pertama berupa musyawarah tertutup selama 2 hari yang diwarnai aksi massa pendukung paslon yang memadati halaman kantor Bawaslu. Suasana semakin panas ketika Jumat 9 Agustus 2024. Pasangan calon ini menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Bawaslu menuntut keadilan atas hasil verifikasi KPU. Segerombolan massa yang datang ke depan kantor Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah, pada saat itu memang agak kredit, tetapi kemudian menyelesaikan dulu proses musyawarahnya, kemudian bersepakat dengan bakal pasangan calon dan timnya untuk menemui masa pengunjuk rasa. Kemudian saya selaku ketua Bawaslu Kabupaten Tegal menyampaikan kepada pengunjuk rasa bahwa apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh bakal pasangan calon itu sudah sesuai dengan aturan. Ada mekanisme untuk mengajukan keberatan terkait dengan penetapan dari KPU. Dalam musyawarah tertutup, kedua belah pihak saling adu argumen sengit. Tim hukum paslon mendesak pembukaan kembali dokumen yang telah diverifikasi. Namun KPU bersikukuh bahwa proses verifikasi telah selesai. Masing-masing pihak antara KPU dan juga bakal pasangan calon ini ngotot. Nah, dari pemohon ini, bakal pasangan calon ini memintalah untuk sedikit ruang, kemudian dibuka kembali dokumen yang diverifikasi administrasi. Tapi oleh KPU dijawab bahwa ini proses sudah selesai dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuka kembali. Artinya dokumen yang sudah diplenokan itu tidak bisa dibuka kembali. Karena dari pihak pemohon ini selalu ngotot, akhirnya KPU memohon untuk bisa berkonsultasi karena ini ranahnya kebijakan dengan pimpinan di tingkat vertikal, yaitu KPU Provinsi dan juga RI. Ketika musyawarah beralih ke tahap terbuka, majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk membuktikan klaim mereka.
tim paslon menuduh ada perbedaan antara dokumen di sistem Silon dengan dokumen fisik mereka. Namun, dalam pertunjukan yang mengejutkan, tim hukum paslon justru gagal menunjukkan dokumen fisik yang mereka klaim berbeda tersebut. KPU kemudian menghadirkan operator Silon dari tingkat provinsi dan kabupaten untuk membeberkan fakta sebenarnya. Pada waktu itu ribut antara masih kekelah dengan pendirian masing-masing dan didalilkan masing-masing, sehingga ada dari pemohon ini sebenarnya tim ahli saksi ahli yang menyampaikan bahwa persoalan ini akan lebih sederhana dibuktikan ketika masing-masing pihak ini membawa dokumen yang diunggah di Silon. Mereka mendemonstrasikan proses pengunduhan dokumen langsung dari sistem Silon di depan majelis. Hasil sampling acak yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap bermasalah oleh paslon menunjukkan fakta mencengangkan. 100% dokumen memang tidak memenuhi syarat, terdiri dari dokumen tidak terbaca, dukungan ganda, bahkan ada yang berasal dari penyelenggara pemilu. Pada Senin 19 Agustus 2024, di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal yang dipadati berbagai pihak, Ketua Majelis Musyawarah dengan suara tegas membacakan putusan akhir, menolak seluruh permohonan pemohon. Keputusan ini berarti menutup jalan Mumin Bima untuk melanjutkan proses pencalonan mereka. Perjalanan yang terakhir, saudara, kita ke Kabupaten Sukoharjo. Bakal calon bupati independen atau perseorangan dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Sukoharjo, Tunta Subagio Jayendra menggugat KPU Kabupaten Sukoharjo ke Bawaslu serta menuntut penerbitan aturan syarat dukungan bagi calon independen atau perseorangan. Tunta Subagio Jayendra dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai calon independen atau calon perseorangan karena syarat dukungan Bapaslon independen atau perseorangan dinyatakan kurang. Sukoharjo mencatat sebuah babak baru dalam sejarah demokrasinya. Tunta Subagio dan Jayendra Dewa, dua nama yang berani mengambil jalan independen untuk maju dalam Pilkada 2024, akhirnya harus menelan pil pahit kegagalan karena tidak memenuhi persyaratan dukungan. Dukungan minimal itu adalah 50.894, Jayendra Dewa hanya mencapai 37.643. Pada saat rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ini, dari seluruh pemenuhan persyaratan dukungan dari Tunta Subagio dan Jayendra Dewa akhirnya ditetapkan oleh KPU tidak memenuhi syarat. Di sebuah minggu sore yang cerah, tepatnya tanggal 12 April 2024 pukul 17.28 waktu Indonesia Barat, KPU Kabupaten Sukoharjo secara resmi menerima dokumen pendaftaran pasangan calon perseorangan Tunta Subagio dan Jayendra Dewa. Saat itu mereka menyodorkan angka yang cukup mengesankan, 55.906 dukungan warga, jauh melampaui syarat minimal 50.894 yang ditetapkan KPU. Proses verifikasi faktual yang digelar pada Jumat 31 Mei 2024 membuka tabir kebenaran yang tak terduga. Tim verifikator yang bekerja dengan penuh ketelitian, didampingi ketat oleh Bawaslu, melakukan pengecekan lapangan yang sangat detail. Mereka mendatangi rumah demi rumah, bertemu langsung dengan warga yang namanya tercantum sebagai pendukung. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dari total 50.894 dukungan yang diverifikasi, hanya 37.643 yang dinyatakan sah. Artinya, ada selisih 13.251 dukungan yang bermasalah. Masalahnya beragam.
mulai dari nama pendukung yang sudah meninggal dunia, dukungan ganda dari warga yang sama, hingga yang lebih memprihatinkan lagi, tercantumnya nama-nama ASN, anggota TNI Polri, bahkan penyelenggara pemilu yang seharusnya bersikap netral. Atas temuan tersebut, KPU Sukoharjo menyatakan Paslon perseorangan ini tidak memenuhi syarat. Dan akhirnya karena ditetapkan oleh KPU dengan keluarnya berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, akhirnya pasangan Tuntas Subagio dan Jaindra-Dewa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. 2 hari kita melakukan musyawarah tertutup, ya memang di dalam musyawarah tertutup itu sangat ketat, dan 2 pihak antara KPU dengan Tuntas Jaindra-Dewa akhirnya tetap saja tidak tercapai kesepakatan, yang akhirnya 2 hari musyawarah tertutup dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Suasana di luar gedung sidang tak kalah panas. Massa pendukung memadati halaman kantor Bawaslu menuntut keadilan. Aparat keamanan pun harus siaga penuh untuk menjaga ketertiban. Di dalam ruang sidang, debat sengit terjadi antara tim hukum paslon dengan perwakilan KPU. Berbagai fakta baru terungkap, termasuk temuan mengejutkan tentang dokumen dengan tanda tangan orang yang sudah tiada, serta indikasi kuat adanya pemalsuan data. Akhirnya pada tanggal 9 September 2024, Bawaslu Sukoharjo mengeluarkan putusan final, menolak seluruh permohonan pemohon. Keputusan ini oleh Bawaslu dirasa yang paling adil berdasarkan fakta yang ada. Tim dari bakal paslon perseorangan Tuntas Jaindra sempat mencoba mengajukan banding ke PT UN Semarang, kemudian dialihkan ke PT TUN Surabaya. Namun semua upaya itu diurungkan tanpa ada alasan terungkap. Proses penyelesaian sengketa akhirnya berakhir. Bawaslu telah menjalankan tugas seadil-adilnya untuk kehidupan demokrasi yang luhur dan bermartabat. Sengketa yang terjadi di Jawa Tengah ini menjadi pelajaran kita bersama, bahwa kita dari Bawaslu memang sudah memberikan pembekalan ya jauh-jauh hari kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota, baik itu terkait dengan teknis musyawarah maupun terkait dengan bagaimana kita menyusun sebuah putusan. Dari Provinsi Jawa Tengah sendiri, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri mendampingi semua tahapan yang terjadi pada saat proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kita mendampingi dari awal, dari permohonan sampai pada tahap penyusunan putusan. Sehingga kita ingin bahwa putusan yang dihasilkan ini baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Bawaslu Jawa Tengah menuai apresiasi dari kalangan pengamat politik atas kinerjanya dalam menangani sengketa Pilkada 2024. Beberapa analis menilai lembaga ini telah menunjukkan konsistensi sebagai penjaga netralitas demokrasi meski di tengah tekanan politik yang tidak kecil. Bawaslu ini dituntut untuk bertindak secara adil dan fair. Tentunya di situ lepas dari berbagai kepentingan politik. Saya kira Bawaslu ini ya karena dia punya fungsi yang cukup sentral karena menyelesaikan masalah proses ya. Bawaslu sudah bekerja dengan baik dan harapannya ke depan ya Bawaslu bekerja maksimal sehingga Jawa Tengah terutama menjadi ya kalau bisa contoh lah pelaksanaan pemilu yang bersih, adil dan ya berkualitas gitu. Bawaslu tentu bisa menjadikan 3 kasus pilkada ini, Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kendal ini sebagai catatan positif yang perlu didiseminasikan saya pikir ya, bahwa supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain maupun bagi pilkada ke depan. Dan sekali lagi saya sampaikan apresiasi atas kinerja teman-teman penyelenggara terutama Bawaslu yang telah mampu menangani ekses-ekses dari pilkada serentak yang melelahkan ini dengan cukup baik.
Dalam panggung demokrasi Jawa Tengah, Bawaslu tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor kunci yang menjaga marwah pemilu. Dengan sejumlah kasus sengketa pilkada yang kompleks, mulai dari persoalan dokumen dukungan yang bermasalah hingga indikasi pelanggaran sistematis, Bawaslu Jateng telah membuktikan diri sebagai wasit yang tak mudah goyah oleh tekanan politik maupun desakan massa. Mereka bekerja dengan prinsip cek fakta, verifikasi, dan putuskan berdasarkan hukum, bukan sekadar kompromi atau basa-basi kekuasaan. Namun tantangan mereka nyata, bagaimana memastikan setiap keputusan tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga diterima sebagai keadilan substansial oleh publik. Saudara, dari perjalanan Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Sukoharjo, satu hal yang jelas di sini adalah soal penyelesaian sengketa pilkada merupakan kerja kolektif. Bawaslu hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai fasilitator demokrasi. Terima kasih telah menyaksikan sajian spesial kami. Mari kita tetap menjaga kepercayaan pada proses demokrasi, karena setiap suara Anda sangat penting dan berarti. Saya Cindy di lapangan, pamit undur diri dan sampai jumpa.